Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya Isna Nabila Sofiani. Kali ini saya akan membahas tentang peran teknologi informasi terhadap sistem informasi manajemen. Apa sih yang akan kita bahas kali ini? Yang akan kita bahas kali ini yaitu mengenai apa itu sistem informasi manajemen, kemudian apa itu teknologi informasi, kemudian peran teknologi informasi dalam sistem informasi manajemen, dan yang terakhir yaitu contoh peran teknologi informasi dalam sistem informasi manajemen. Yuk kita mulai dari yang pertama tentang sistem informasi manajemen. Apa itu sistem informasi manajemen? Sistem informasi manajemen adalah seperangkat struktur dan prosedur kerja meliputi pengumpulan, pemrosesan, analisis, presentasi, dan penggunaan informasi dalam sebuah organisasi. Sedangkan dimensi dari SIM itu sendiri adalah teknologi, konteks manajemen, kerangka kerja konseptual, struktur informasi, dan bentuk susunan data yang digunakan. Bahwa sebuah sistem informasi manajemen akan mencapai keberhasilan bila mana dalam pengoperasionalnya meliputi 5 tahap, yakni identifikasi kebutuhan, pengumpulan data, processing dan analisis data, provisi informasi, dan utilisasi informasi. Sistem informasi manajemen merupakan sebuah sistem yang banyak digunakan pada saat ini. Penggunaannya bukan hanya di satu bidang akan tetapi pada banyak bidang, seperti bidang pendidikan, bidang ekonomi, bisnis, dan bidang lainnya. Dalam terminologi teknologi informasi, terdapat 3 komponen utama yang melingkupinya, yakni yang pertama, manajemen information system atau sistem informasi manajemen, kemudian hardware, perangkat keras, dan yang terakhir faktor manusia. Sistem informasi manajemen didefinisikan sebagai keterpaduan antara pengguna atau user dan sistem masinal dalam penyediaan informasi untuk mendukung pelaksanaan, manajemen, dan fungsi pembuatan keputusan dalam sebuah organisasi. Bahwa sistem informasi manajemen adalah satu kesatuan unsur-unsur yang saling berkaitan satu sama lain, meliputi kegiatan pengumpulan informasi, penyimpanan informasi, dan pembagian informasi. Dengan kata lain, sistem informasi manajemen merupakan sistem yang digunakan untuk mengelola sebuah informasi agar informasi dapat digunakan sebagaimana mestinya. Yuk kita lanjut yang kedua, yaitu teknologi informasi. Apa itu teknologi informasi? Teknologi informasi merupakan suatu hal yang sangat penting di era saat ini, di mana semua orang berhak untuk akses informasi yang sama setiap waktunya. Karena hal ini, TI sangat penting dalam zaman modern seperti saat ini. Perkembangan TI ini juga berimbas pada aspek lain seperti pendidikan, sosial, dan budaya, sehingga semua aspek tersebut tidak bisa terlepas dari yang namanya teknologi informasi. Dengan berkembangnya teknologi informasi ini, memaksa orang-orang agar bisa menggunakan teknologi informasi ini, sehingga semua orang harus memacu kemampuannya, meningkatkan kemampuannya agar tidak tertinggal oleh orang lainnya. Teknologi informasi ini membawa banyak sekali kebaikan atau manfaat di dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pertukaran informasi. Dengan adanya teknologi informasi, orang-orang bisa saling berkomunikasi tanpa harus bertatap muka. Selain itu, teknologi juga membuat orang-orang jadi mudah dalam hal lainnya, seperti berbelanja, belajar, update berita, dan lain sebagainya. Selain membawa kebaikan dan kemudahan, teknologi informasi juga membawa dampak buruk. Salah satunya informasi hoax yang sangat mudah tersebar dan sangat susah untuk dibendung. Karena itu, kita harus berpandai-pandai di dalam menggunakan teknologi informasi ini agar tidak merugikan kita. Yang ketiga yaitu peran teknologi informasi dalam sistem informasi manajemen. Teknologi informasi sangat berguna dalam berbagai aspek,
Salah satunya dalam sistem informasi manajemen, di mana dengan adanya teknologi informasi ini membuat sebuah sistem informasi manajemen ini dapat berjalan dan dioperasikan sebagaimana mestinya, seperti saat ini. Jika seandainya saja tidak ada dukungan dari teknologi informasi, maka sistem informasi manajemen tidak akan berjalan. Contohnya, jaringan ada, data ada, akan tetapi teknologi atau hardware untuk menjalankan SIM tidak ada. Lantas, apakah sistem informasi manajemen dapat dioperasikan? Tentu saja tidak. Maka dalam hal ini teknologi informasi sangat dibutuhkan dalam menjalankan sebuah sistem informasi manajemen. Dengan adanya teknologi informasi juga memudahkan pengelolaan sistem informasi manajemen karena dalam pelaksanaannya akan lebih mudah diterapkan jika sebuah sistem informasi manajemen digunakan dan support oleh teknologi informasi. Contohnya dalam pengeditan data pada sistem informasi manajemen akan lebih mudah dilakukan apabila menggunakan device dari bantuan teknologi informasi seperti komputer, laptop, tab, dan lainnya yang masih berkaitan. Selain dalam pengeditan, data teknologi informasi juga memudahkan kita dalam hal pengiriman dan penggunaan data. Contohnya, menggunakan email, Google Drive, dan lainnya. Teknologi informasi adalah suatu bentuk penyampaian informasi yang menggunakan kaidah-kaidah bersifat teknologis, baik dengan bantuan alat maupun program dari si pembawa pesan ke yang menjadi objek penerima pesan. Dengan adanya teknologi informasi, semua pekerjaan manusia dapat berjalan lebih mudah. Sistem informasi manajemen adalah satu kesatuan unsur-unsur yang saling berkaitan satu sama lain, meliputi kegiatan pengumpulan informasi, penyimpanan informasi, dan pembagian informasi. Dengan kata lain, sistem informasi manajemen merupakan sistem yang digunakan untuk mengelola sebuah informasi agar informasi dapat digunakan sebagaimana mestinya. Teknologi informasi sangat berperan dalam pengelolaan sistem informasi manajemen, mulai dari entry data, pengelolaan data, dan pengiriman data informasi. Dengan adanya teknologi informasi, semua kerja kita dapat berjalan lebih mudah dan lebih cepat, sehingga pada saat ini tidak susah lagi jika kita ingin mengelola sistem informasi manajemen dimanapun dan kapanpun. Yang terakhir yaitu mengenai contoh peran teknologi informasi dalam sistem informasi manajemen. Peran sistem informasi dalam mendukung operasional bisnis di bank sangatlah besar, terutama dalam mendukung kegiatan operasional rutin. Oleh karena itu, peranan teknologi sistem informasi dalam menjalankan operasional jasa bank dinilai sangat vital bagi kelangsungan usaha. Kegiatan utama operasional di kantor cabang pembantu, dan unit, yaitu melayani dan memproses transaksi nasabah yang meliputi transaksi pinjaman, kas tabungan, deposito, giro, trade finance, transfer dan inkasso, pembayaran, dan transaksi jasa bank lainnya. Peran sistem informasi manajemen dalam menunjang pengambilan keputusan di bank, yaitu dengan menyediakan informasi atau data-data perusahaan yang diperlukan. Informasi tersebut antara lain informasi tentang keragaan usaha bank, dari mulai tingkat usaha terkecil, yaitu kantor unit, kantor cabang pembantu, sampai kantor pusat. Pada dunia perbankan, perkembangan teknologi informasi membuat para perusahaan mengubah strategi bisnis dengan menempatkan teknologi sebagai unsur utama dalam proses inovasi produk dan jasa. Seperti halnya pelayanan elektronik transaction atau e-banking melalui ATM, phone banking, dan internet banking misalnya, merupakan bentuk-bentuk baru dari pelayanan transaksi manual menjadi pelayanan transaksi yang berdasarkan teknologi. Hampir seluruh perbankan Indonesia sekarang ini telah memberikan pelayanan secara online dalam bertransaksi. Semakin berkembang dan kompleksnya fasilitas yang diterapkan perbankan untuk memudahkan pelayanan, itu berarti semakin beragam teknologi yang dimiliki suatu bank. Tidak dapat dipungkiri, dalam setiap bidang termasuk perbankan, penerapan teknologi bertujuan selain untuk memudahkan operasional intern perusahaan, juga bertujuan untuk semakin memudahkan pelayanan terhadap customer.
Contoh lain yaitu bisa kita ambil dari fingerprint pada karyawan, di mana hal tersebut memudahkan atasan untuk mengetahui secara otomatis siapa saja karyawan yang hadir bekerja dan siapa saja karyawan yang terlambat bekerja tanpa harus melakukan absen atau berjumpa langsung terhadap para karyawan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya.